Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah Nasution. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rekayasa ide pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pengembangan Kosakata Bahasa Indonesia berbasis pendidikan nilai-nilai Pancasila di media sosial. Sebelum masuk pada materi inti, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Apa sih yang menjadi latar belakang saya untuk membuat rekayasa ide ini? Bahan belajar bahasa Indonesia ini tidak harus bersumber dari buku-buku pelajaran saja, tetapi dapat memanfaatkan sumber seperti media sosial. Contohnya itu Facebook. Selain sebagai sarana sosial yang dapat membantu masyarakat untuk berkomunikasi lebih efisien kepada teman-teman dan keluarganya, Facebook ini juga dapat memanfaatkan media sebagai pembelajaran bahasa Indonesia. Berbagai macam jenis teks yang terdapat di Facebook. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Facebook ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis nilai-nilai Pancasila yang efektif. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis nilai-nilai Pancasila ini dapat ditemui pada teks-teks yang terdapat di Facebook. Tidak hanya terdapat latar belakang saja, tetapi kita juga harus mengetahui apa sih yang menjadi tujuan kita dalam membuat rekayasa ide ini. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas rekayasa ide pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui wujud penggunaan bahasa Indonesia dalam jejaring sosial dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Dalam penulisan rekayasa ide ini pastinya terdapat manfaat. Nah, jadi manfaatnya itu agar penulis dapat menuangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya terhadap permasalahan yang diangkat dan juga dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan tersebut. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang fokus masalah. Masalah yang terdapat pada rekayasa ide ini yaitu membahas tentang pengembangan kosakata bahasa Indonesia berbasis pendidikan nilai-nilai Pancasila di media sosial untuk diterapkan pada pengguna media sosial, contohnya itu Facebook. Misalnya, masalah yang diambil ini banyak bahasa yang tidak baik digunakan pada media sosial dan penulis di sini memberikan solusi agar memanfaatkan Facebook dengan sebaik mungkin. Slide selanjutnya itu akan membahas tentang permasalahan umum. Nah, dalam permasalahan umum ini, di sini saya akan mengkaji tentang materi-materi apa saja yang saya ambil pada rekayasa ide tersebut. Pada permasalahan umum, nah pertama saya akan membahas tentang bahasa. Pastinya bahasa ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Di sini saya akan memperjelas tentang pengertian bahasa. Bahasa ini adalah salah satu ciri yang paling khas manusiawi yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Bahasa ini dapat dikaji dari berbagai sudut dan memberi perhatian khusus pada unsur-unsur bahasa yang berbeda dan pada hubungan atau struktur yang berbeda pula. Bahasa ini merupakan alat primer pembentukan masyarakat. Hakikat bahasa sendiri antara lain itu bahasa itu sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Setelah membahas tentang bahasa, selanjutnya ini saya akan membahas tentang variasi bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan variasi bahasa? Nah, variasi bahasa atau disebut dengan ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik. Menurut Krisda Laksana pada tahun 1974 mendefinisikan sosiolinguistik ini sebagai cabang linguistik berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Di sini fungsi bahasa terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada fungsi bahasa kebudayaan. Fungsi bahasa kebudayaan ini adalah sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri kebudayaan. Yang kedua itu ada fungsi bahasa kemasyarakatan. Nah, fungsi bahasa kemasyarakatan ini adalah menunjukkan peranan khusus suatu bahasa dalam kehidupan masyarakat
masyarakat. Yang ketiga ada fungsi bahasa perorangan. Fungsi bahasa golongan ketiga ini adalah fungsi bahasa perorangan. Akan kita dasarkan di sini pada kajian Halliday pada tahun 1979 dia membuat suatu klasifikasi kegunaan pemakaian bahasa atas dasar observasi yang terus-menerus terhadap penggunaan bahasa oleh anaknya sendiri. Yang terakhir ini adalah fungsi bahasa pendidikan. Nah, tujuan dari fungsi bahasa pendidikan ini adalah penggunaan bahasa dalam pendidikan dan pengajaran. Fungsi bahasa pendidikan ini dibagi menjadi 4 subfungsi. Yang pertama itu ada fungsi integratif, yang kedua ada fungsi instrumental, yang ketiga ada fungsi kultural, dan yang terakhir itu ada fungsi penalaran. Selanjutnya itu adalah pembelajaran Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang apa sih manfaat media sosial dalam pembelajaran Pancasila. Nah, tantangan Pancasila sebagai ideologi dan bintang penuntun bangsa Indonesia pada setiap zaman memiliki ciri khas tersendiri. Di era milenial ini, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks, di mana fenomena digitalisasi dan media sosial sebagai ruang berkomunikasi sekaligus interaksi publik menjadi sebuah kebutuhan utama. Masyarakat Indonesia mudah menemukan pemahaman mengenai Pancasila dengan banyak sumber yang tersebar di internet, kemudian membaca dari buku dan melihat kontekstual dan dalam realitas di lapangan. Setelah membahas tentang permasalahan umum, di sini saya akan melanjutkan tentang identifikasi masalah. Nah, yang akan dibahas yaitu permasalahan apa saja yang terdapat pada rekayasa ide tersebut. Yang menjadi masalah pada rekayasa ide saya yaitu penggunaan bahasa prokem justru digunakan di luar komunitasnya, yang kemudian istilah tersebut itu menjadi bahasa sehari-hari dan sering dipakai dalam pesan singkat di jejaring sosial seperti Facebook. Di saat ini perkembangan semakin pesat, perkembangan dan berbagai pengaruh-pengaruh globalisasi semakin menjalar, terutama di kalangan remaja. Di zaman sekarang serasa segalanya sudah berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan zaman dahulu, lebih akrab dengan sapaan lo gue. Sepertinya di zaman dahulu itu tidak ada. Nah, jadi berpengaruhnya globalisasi ini akan menjadi perubahan yang tak terduga. Selanjutnya itu masuk pada bab solusi dan analisis pembahasan. Nah, setelah kita membahas pada bab sebelumnya itu tentang permasalahan umum dan identifikasi masalah, di sini saya akan memberi beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Solusi yang pertama itu wujud penggunaan bahasa dalam jejaring sosial seperti Facebook. Yang pertama itu menggunakan bahasa dalam jejaring sosial yang berwujud kata. Yang kedua, menggunakan bahasa dalam jejaring sosial yang berwujud klausa. Yang ketiga, kosakata yang sering muncul dalam menggunakan bahasa dan jejaring sosial. Yang keempat, menggunakan bahasa dalam jejaring sosial yang berwujud frasa. Yang kelima dan yang terakhir ini yaitu penggunaan bahasa dalam jejaring sosial yang berwujud kalimat. Faktor penyebab pengguna bahasa slang atau prokem di jejaring sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor pergaulan. Pergaulan remaja saat ini bisa dikatakan luas karena banyaknya media sosial di dunia maya yang menghubungkan mereka satu dengan yang lainnya. Contohnya itu pada Facebook. Pada media inilah muncul dan perkembangan bahasa alay yang digunakan pada status dan kemudian yang dibaca oleh remaja lainnya dan mengikuti perkembangan bahasa alay sehingga semakin marak digunakan oleh para remaja. Yang kedua itu ada faktor gengsi. Banyak remaja yang berusaha ingin menjadi anak gaul, tidak ketinggalan zaman. Hal ini menuntut mereka mengikuti perkembangan zaman, salah satunya itu menggunakan bahasa alay. Dan terakhir yaitu bab penutup. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari rekayasa ide tersebut. Dari penggunaan bahasa dalam jejaring sosial
contohnya itu pada Facebook dapat berupa kata baik, kata tunggal maupun kata kompleks, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Selain itu, variasi bahasa yang digunakan dalam penulisan status di Facebook ini juga unik dan lucu, seperti kata kepo, cius, dan lain-lain. Selain kosakata-kosakata tersebut, penggunaan emoticon lucu juga sering muncul dalam penggunaan variasi bahasa. Kosakata-kosakata tersebut sebenarnya adalah variasi bahasa slang atau prokem yang muncul sejak zaman 1970-an yang kemudian menjadi bahasa sehari-hari dan sering ditemukan dalam sosial media, contohnya itu pada Facebook. Dalam sosial media seperti Facebook atau Twitter juga memiliki fungsi sosial, yaitu fungsi untuk mengajak ataupun bertanya dan menghubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika kita menggunakan kosakata pada media sosial, contohnya itu pada Facebook, ketika kita membuat status, kita itu harus pikirkan lebih panjang makna dari kosakata yang kita buat dan apakah sudah mengikuti peraturan Undang-Undang 1945 yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Kita ini juga harus memakai etika ketika membuat sesuatu sehingga tidak ada yang tersinggung dengan kosakata yang kita buat. Demikian pembahasan pada rekayasa ide yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan pada teman-teman. Bila ada kata